Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan Channel. Selamat tahun 2023. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Cuma di rumah aku lagi pada sakit. Jadi ceritanya dari bulan November, anak aku itu sakit batuk pilek gitu deh. Terus kayak sembuh sebentar, terus sakit lagi gitu. Nah itu menyebabkan berat badannya turun. Terus aku mau sharing nih susu apa yang bisa menambah berat badan dengan cepat. Oke, simak terus videonya. Nah, apa yang bikin panik sebelumnya memang kalau misalnya misalnya anak aku ada alergi, terus dia memang berat badannya cuma di grafik hijau aja sih. Kalau kalian punya grafik tinggi badan berat badan, jadi sebenarnya dia cuma ada di grafik hijau aja atau di bawah garis hijau dan emang kurus. Cuma kemarin itu karena aku nggak tahu, mungkin kecapean atau karena ada ujian PAS, penilaian akhir semester, terus ditambah cuaca juga nggak mendukung, akhirnya kayak berat badannya turun 2 kg gitu. Makanya terus aku ke dokter dan nanya gitu, gimana nih caranya supaya berat badannya kembali normal. Nah sebelum aku ngomongin susunya, aku mau kasih tahu dulu, mau rekomendasiin buat kalian kalau ada yang nyari dokter untuk internis anak. Nah kalian bisa ke rumah sakit Primaya Hospital. Itu ada di macam-macam sih, ada di beberapa daerah ya, kayak Tangerang, terus Bogor ada nggak ya? Kalau di Bekasi sih ada, di Bekasi ada beberapa. Terus kemudian dulu Primaya itu namanya Rumah Sakit Awal Bros. Jadi kalau misal kalian dulu taunya Awal Bros, sekarang udah berubah menjadi Rumah Sakit Primaya. Kalau misal kalian ada di wilayah Bekasi, terus kalian mau ke rumah sakit yang aku rekomendasiin yaitu Dokter Yulia. Jadi beliau adalah dokter nutrisi metabolik anak. Jadi dokter anak yang spesialis kayak tumbuh kembang dan metabolik atau bisa disebut sama internisnya anak. Terus kemarin aku nanya beliau gimana caranya supaya berat badannya naik gitu ya, dan beliau nyusunin beberapa menu kayak gini, dan beliau juga memberikan masukan untuk mengkonsumsi susu Fresubin. Ini nanti kita ngobrolin susu ini ya, kayak gimana responsnya, berhasil atau enggak. Simak terus ya. Nah buat kalian yang punya permasalahan kayak anaknya berat badannya segitu aja, susah naik dan sebagainya, mungkin kalian bisa lihat rumusnya dulu di layar kaca. Seperti itulah menghitungnya. Setiap kondisi anak dari setiap umur tuh berbeda-beda. Kayak misalnya anak aku umurnya 8 tahun. Kemarin sih udah dihitungin sama dokternya, kalau misal ketemunya satu hari itu butuh 2 kilokalori. Satu hari butuh 2000 kilokalori. Kayak gimana susunannya? Jadi kalau misalnya makan 3 kali sehari dengan lauk protein hewaninya ada 2, pakai nasi dan sayur, itu ketemunya adalah 1200 kilokalori. Nah kan masih sisa tuh 800 kilokalori. Terus ngejarnya gimana? Sementara dia sekolah, banyak kegiatan, dan kadang yang bikin kurus adalah waktu istirahat itu dia nggak mau makan yang harusnya dimakan. Jadi snack itu, jadi yang anjuran dokter adalah makannya itu 3 kali sehari, dan 2 snack itu harus pakai protein hewani gitu. Jadi kalau misalnya makan itu setidaknya ada hewaninya, seperti kayak martabak telur, martabak keju, atau kayak lemper isi ayam, lontong gitu kan, yang isi daging kayak gitu. Jadi protein hewaninya mesti ada. Dan kalau misalnya anak kamu suka tempe gitu, itu kan protein nabati ya, itu kayak nggak dihitung gitu loh. Jadi kalau misalnya anak kalian kurus, nasi dan 2 protein hewani. Kalau misalnya mau pakai tempe ya boleh-boleh aja, tapi itu nggak dihitung, protein hewaninya harus 2. Jadi misalnya ayam goreng sama telur dadar dan tempe kayak gitu ya. Terus misalnya telur kornet sama ikan,
ya tempenya boleh, tapi tempenya tuh jadi kayak nggak dihitung gitu loh. Jadi karena takut kalorinya kurang, jadi si 800 kilokalorinya itu dapatnya dari si Fresh Ubin. Jadi sebenarnya susu ini ada sih di kayak Shopee atau Tokopedia, tapi sebenarnya sih harusnya ada resep dari dokter. Jadi kalian tahu kayak berapa botol sehari yang harus dikonsumsi. Kayak misalnya anak aku ketemu tadi kurang 800 kalori, berarti butuh 2 botol susu Fresh Ubin ini. Jadi satu botol Fresh Ubin ini 400 kilokalori. Jadi ini 2, jadi diminum pas istirahat sama udah pulang sekolah kayak gitu. Nah, hasilnya adalah sudah seminggu konsumsi Fresh Ubin ini dan berarti udah naik setengah kilo gitu. Aku nggak di endorse ataupun tidak ada iklan di sini. Ini tuh memang dari dokternya langsung. Jadi nanti akan aku review kembali bulan depan ketika anak aku udah mengkonsumsi selama ya kurang lebih sebulan. Jadi kan targetnya naiknya 2 kg. Mudah-mudahan tercapai gitu. Nah, sebelum pakai susu Fresh Ubin, sebenarnya ada 2 susu yang aku beli sendiri dari Shopee. Kalau misalnya kalian mau tahu, nanti aku kasih linknya di description box. Nomor 1 Nutren Junior. Jadi kalau ini itu nggak ngaruh apa-apa. Jadi ini tuh nggak ngaruh apa-apa, nggak naik berat badannya, biasa aja. Tapi kalau kalian mau nyoba silahkan ya. Ini rasa vanilla. Harga 140-an ribu. Aku kasih deh linknya di description box ya kalau kalian mau nyobain. Tapi ini tuh nggak ngaruh. Nah, yang ngaruh ada nih namanya Blend Up. Kalau ini formula baru dari Blend-Nuten. Jadi kalau ini sih waktu itu nanya juga sama dokter anak waktu anak aku batuk pilek tuh kan ke dokter anak biasa ya. Terus kata dokter anak, oh minum aja Blend-Nuten gitu loh. Cuma masalahnya ini rasanya enak sih, rasa vanilla gitu. Cuma masalahnya adalah sendoknya tuh gede banget tuh, dan 1 gelas 200 ml tuh 1 gelas gini ya, itu tuh takarannya adalah 4 sendok. Ini 4 sendok, dan itu anaknya kayak ini tuh jadi tuh kental banget, dan jadi anaknya tuh kayak enak gitu loh. Jadi nggak sanggup. Jadi aku kalau misalnya sekali ngasih itu 200 ml-nya tuh cuma 2 sendok aja. Tapi di sini kan hitungannya adalah 160 ml air dan 4 sendok takar, itu baru ketemu 260 kilokalori. Sementara yang dibutuhkan adalah 800 kilokalori, kan berarti 4 gelas satu hari. Dan masalahnya 1 gelasnya itu 4 sendok takar. Gitu, jadi ada 16 sendok takar ini. Nah, kan anakku cuma bisa kuatnya ya, karena itu kental banget. Sebenarnya 2 sendok aja itu udah kental banget, Mam. Jadi 8 gelas sehari minum ini. Dan itu kayak naik sih, bener naik setengah kilo juga minum Blend-Nuten ini, Blend Up. Cuma dia enak banget dan akhirnya susah minumnya gitu. Sebenarnya dokter bilang baiknya dibikin smoothies gitu. Ya udah nyoba sih, kan pasti dikombinasiin antara dibikin smoothies atau dicampur jus gitu kan. Tetap aja ini tuh jadi nggak kuat minumnya. Kalau misalnya Fresh Ubin ini kan 400 kilokalori ya, Mam. Jadi sekalinya minum misalnya cuma mau setengah aja itu udah 200 kilokalori. 200 kilokalori itu udah 4 sendoknya ini dalam sekali minum. Jadinya ini cukup efektif. Dan ini harganya 150.000. Satu kalengnya ini berapa gram sih? 400 gram. Ini tuh cuma ini tuh nggak sampai seminggu habis sih. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya dilihat dari harga, jatuhnya kayaknya sama-sama aja ya. Ini lumayan mahal,
Satu botolnya 32.000 sampai 34.000 harganya. Cuma ini tuh efektif, bayangin segini tuh 400 kilokalori. Jadi ini rencananya sih kalau misalnya udah masuk sekolah nanti akan aku lanjutin. Jadi ini akan dibawa ke sekolah satu dan satunya di rumah gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan pas lagi libur sekolah gini, permasalahannya adalah waktu nanti masuk sekolah. Jadi kalorinya itu kurangnya waktu sekolah karena selain aktivitasnya banyak juga dia kayak suka tergoda gitu sama snack temen-temennya yang kayak biskuit-biskuit, wafer, coklat, apa segala macem. Akhirnya dia kayak males sama snack yang aku bawa sendiri gitu loh, Mom. Jadi kalau sekolah ini dia pakai ini. Aku sih rekomendasiin banget sih Fresubin ini. Cuma nanti kita lihat lagi ya, bulan depan aku akan bikin video lagi tentang bagaimana perkembangannya. Sekarang sih berarti udah naik 1 kilo ya. Jadi si setengah kilo dari Blenuten atau Blenat Up sama setengah kilogram lagi dia udah naik berat badannya tuh dari Fresubin. Fresubin ini baru minumnya kayak baru seminggu juga gitu. Ini akan aku terusin karena ini kayak langsung dapet 400 kilokalori gitu. Jadi lumayan efektif gitu buat naikin berat badan. Dan ini tinggi kalori dan tinggi protein gitu. Jadi ini yang rasa lemon. Jadi kamu jangan ketukar. Fresubin tuh ada 2 ya, yang original rasa vanilla itu buat orang diet. Karena itu tuh rendah protein dan rendah kalori. Kalau ini yang Fresubin rasa lemon, ini yang tinggi kalori dan tinggi protein gitu. Cuma ini kesannya serem ya, kalau misal kamu baca kesannya buat anak malnutrisi lah, anoreksia lah, tapi nggak juga, karena kan aku konsultasi sama dokter. Aku udah kasih tahu tadi, kalian bisa ke dokter Yulia, nutrisi metabolik anak di Rumah Sakit Primaya. Itu orangnya enak banget, aku ngobrol sampai kayak hampir 1 jam deh konsultasi anak, kenapa misalnya anaknya alergi, ini itu sampai konsultasi juga mengenai perkembangan juga, dulu pernah speech delay, terus ada beberapa hal gitu. Dia bilang sih semua bisa diusahakan gitu. Dan aku baru tahu juga ternyata tinggi badan juga bisa diusahakan selain berat badan. Jadi sebenarnya kan dari grafik yang tinggi badan berat badan, dia anak aku cuma kurang 2 kilo. Tapi masalahnya tingginya yang kurang. Jadi anak aku kan tingginya 128 cm ya. Umur 8 tahun. Itu tuh kurang, harusnya di 131 cm. Jadi tuh dia kurang 128 kurang 131 3 cm. Jadi dia kurang 3 cm. So aku nanya kan sama dokter, emang tinggi badan bisa ya, Dok? Dia bilang bisa. Karena kenapa? Karena suami aku juga tinggi gitu. Dan sebenarnya nggak perlu genetis sih. Jadi oke lah 80% itu berpengaruh, genetis itu berpengaruh. Tapi sebenarnya semua itu bisa diusahakan gitu. Dengan komposisi makanan yang benar. Terus anaknya juga punya aktivitas olahraga dan segala macam. Jadi selama liburan ini karena masih pada sakit, belum sembuh banget, di rumah juga nggak tahu cuaca, nggak tahu virus atau apa. Jadinya nanti aku akan review lagi sebulan, mudah-mudahan pas cuacanya udah baik dan kegiatan udah seperti semula, udah bisa olahraga lagi, kemudian orang di rumah juga udah pada sehat. Mudah-mudahan si Fresubin ini dan berat badan anak aku bisa naik lagi gitu ya. Jadi target 2 kg dalam sebulan tuh mudah-mudahan terpenuhi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, dan mudah-mudahan rekomendasinya bisa bermanfaat. Tapi ini aku disclaimer, ini yang cocok buat aku. Kalau kalian misalnya nggak cocok, ya nggak usah diikutin. Tapi kalau misalnya mau kepo atau mau tahu tentang rekomendasi dokter tadi, dokter Yulia atau Fresubin, ya bisa ditanyain sama dokter ya, supaya aman gitu. Tapi kalau misalnya Blenuten, aku rasa ini nggak apa-apa sih
Kayak ini banyak direkomendasiin sama dokter anak kalau misalnya berat badannya nggak naik-naik. Yang perlu ditekankan adalah makannya harus oke. Jadi bukan susu itu solusinya. Sekali lagi susu itu bukan solusinya, tapi makanannya harus cukup. Jadi ini tuh kayak pelengkap aja. Karena tadi kalorinya kurang dan mungkin dia karena banyak aktivitas gitu ya di sekolah. Tapi kalau misalnya kayak libur kayak gini sih masih bisa diusahain makan biasa gitu. Jadi kalau mau minum susu tinggi kalori, harap tanya juga sama dokter karena nggak boleh dijadiin solusi. Jadi bukan berarti kayak kalian minum susu terus kayak oh ya udah gitu. Padahal permasalahannya adalah anaknya nggak suka makan, anaknya harus makan gitu kan supaya dia dapet gizinya tuh yang tepat gitu. Oke, thank you ya sudah nonton. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Dadah.